Oke Tribuners, kali ini saya lagi ada di Kampung Kopi, Rigis Jaya, Desa Rigis Jaya, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Lampung Barat. Nah, Desa Rigis Jaya ini merupakan satu di antara desa yang masuk nominasi 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, kita akan berbincang-bincang mengenai apa aja sih di sini di desa wisata ini, ada apa aja gitu. Kenapa kok bisa di Rigis Jaya ini bisa masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik versi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Di depan kita sekarang udah ada Pak Pratin atau kepala desanya, yaitu Pak Sugeng ya, dengan pendampingnya dari Mas siapa ini? Rohim ya? Dengan Mas Rohim. Oke, langsung aja ya Pak ya. Pertanyaan pertama ya. Jadi Desa Rigis Jaya ini kan masuk ke dalam 50 desa wisata terbaik versi Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Ya. Lantas bagaimana perasaan Anda, Pak? Yang jelas pertama bersyukur alhamdulillah bahwasanya udah dikasih kepercayaan yang sangat luar biasa, karena apa ya, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut. Nah, dari Desa Rigis Jaya ini sebenarnya apa sih keunggulan dan andalan yang ditonjolkan sehingga kok bisa masuk nih 50 nominasi ini? Monggo. Izin jawab nih ya Pak ya. Ya. Desa Rigis Jaya sendiri memang di sini kami desa wisata. Desa wisata yang kami tonjolkan ialah di edukasinya. Edukasi terus pemberdayaan masyarakat. Jadi konsep wisata yang ada di Rigis Jaya ini ialah edukasi pembelajaran. Yang pertama itu tentang kopi. Dari mulai hulu sampai ke hilir. Bahkan ada juga keturunan-keturunan kopi, produk-produk di sekitaran kampung kopi ini untuk memberdayakan masyarakat setempat. Nah, mungkin itu acuan dari Dewan Juri di kejuaraan perlombaan ADWI ini. Kami yang mengusung konsepnya tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, mungkin itu. Ada tambahan dari Pak Pratinya? Mau lanjut ya. Jadi bisa ceritakan ini Pak Pratin atau Mas Rohim sedikit tentang Desa Wisata Rigis Jaya ini. Mas Rai, monggo. Desa Rigis Jaya ini terutama di kampung kopinya ini berdiri pada tahun 2018 untuk dijadikan desa wisata kampung kopi. Nah, berawal dari kreativitas anak-anak muda lah. Dari kreativitas anak-anak muda, karena di Rigis Jaya ini ada destinasi trekking, hiking naik Gunung Rigis. Nah, di situ wisatawan lokal yang mengunjungi setiap tahunnya oleh anak-anak muda dan digagas oleh teman-teman Karang Taruna untuk dibikin jalur treknya, terus fasilitas yang ada di sepanjang jalan treknya. Nah, dari situ pemerintah Pekon atau pemerintah desa melirik bahwa anak-anak muda ini kreativitasnya sungguh luar biasa. Nah, dari situ muncullah gagasan dan ide-ide dari aparatur desa, terutama Pak Pratin sendiri, untuk mencari program yang bisa untuk menaungi anak-anak muda ini berkreativitas. Nah, dan terbentuklah Kampung Kopi. Dan di situ sebelum Rigis ini dijadikan Kampung Kopi, Desa Rigis Jaya ini statusnya tertinggal, bukan begitu Pak Pratin ya? Alhamdulillah setelah dijadikan desa wisata, khususnya Kampung Kopi, desa kita menjadi berkembang. Tetapi tidak mudah untuk menjalankan semua itu. Kita harus benar-benar menyatukan visi misi, komitmen, dan jatuh bangun itu sudah hal yang biasa kami rasakan. Tapi dari pengalaman itu kita bisa bangkit, kita bisa terus berinovasi, dan alhamdulillah
bisa masuk dalam 50 besar. Walaupun sebenarnya kami masih dalam tahap belajar. Dari Pak Pratin ada tambahan? Oh, lanjut. Lanjut. Nah, kalau selama ini sebenarnya Desa Rigis Jaya ini udah dikenal sebagai desa wisata atau belum sih, Pak? Atau siapa? Mas Rohim yang mau jawab? Pak Pratin atau? Sebenarnya ya ini sih Mas, apa Rigis Jaya ini berdiri itu kurang lebih sekitar 9 tahunan. Kalaupun terkenalnya ya kemungkinan besar ya kalau apa ya masyarakat lokal ya udah tahu. Cuman kalau menginjak yang ke mana nasional ya belum. Cuman tidak menutup kemungkinan kemarin itu emang ya ada sih wisatawan yang dari luar negeri itu ya ada. Cuman bisa kita hitung dengan jari. Cuman kalau sekupnya Lampung provinsi itu sudah tahu semua tentang kampung kopi yang ada di Rigis Jaya. Mas Rohim ada tambahan, Mas? Kalau mengenai yang dikenalnya ya, Iya. tentunya awal mula berdiri 2018 dan di situ masyarakat sekitaran yang memang sudah kenal, tapi pada dasarnya masyarakat luar, khususnya di luar Lampung, masih sangat awam dengan adanya kampung kopi ini. Tapi insya Allah dengan ikut sertanya Rigis Jaya di ajang desa wisata Indonesia ini, kita bisa mengepakkan sayap lah, mengenalkan diri kepada teman-teman di luaran sana bahwa kami ini kampung kopi siap untuk setidaknya saling bertukar pikiran, saling belajar tentang kopi, belajar tentang edukasi, pemberdayaan. Nah, kita kita siaplah untuk saling diskusi di sini. Nah, kalau untuk wisatawan yang berkunjung ke Desa Rigis Jaya atau Kampung Kopi ini, itu dari mana aja itu, Pak Pratin atau Mas Rohim itu? Silakan. Yang jelas kalau yang tahu persis sepenuhnya itu ya pengurus dari Pokdar itu. Karena apa ya, kesehariannya pendataan beliau itu ya setiap tamu yang masuk itu beliau tahu. Kalau saya bukannya nggak tahu, cuman ya kurang apa ya, pas kalau ibaratnya kalau tidak melihat data yang bisa lebih menjawab ya beliau. Monggo Mas Rohim. Yang dilemparkan saja ya. Jadi berdiri 3 tahun kampung kopi ini. Dalam tahun pertama ini memang dari pihak terutama pemerintah daerah luar biasa mendukung kami kampung kopi dari segi segi pembangunannya. Kami dibantu pengembangan SDM-nya, terus promosi. Nah, itulah yang membuat kampung kopi ini dengan cepat diketahui halayak, terutama di sekitaran Lampung Barat. Nah, berjalan 2 tahun sudah mulai keluaran Lampung Barat nih pengunjungnya yang mulai berdatangan. Mereka mulai penasaran dengan kampung kopi karena kami mengusungnya edukasi. Jadi teman-teman yang dari Jakarta, terutama mereka yang bergerak di bidang perkopian, mereka kesini bertukar pengalaman, mencari pengalaman. Dan kalau untuk pembelajaran mungkin kami masih jauh dari itu. Di sini mereka bukan ke pembelajaran, tetapi lebih ke pengalaman. Nah, dari sini kami menawarkan pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan karena di produktivitas kami produksi robusta, jadi kami menonjolkan identitas Lampung Baratnya dengan robusta. Kalau untuk selama ini bagaimana upaya pengembangan Desa Rigis Jaya sebagai desa wisata? Nah, itu apa saja yang sudah dilakukan? Monggo Pak Pratin dulu lah. Mas Nur. Karena yang tahu semuanya. Oh, iya. Silakan. Jadi kalau pengembangan tentunya kami lebih mengunggulkan
potensi-potensi yang ada di desa. Nah, dari segi potensi SDM-nya, potensi alamnya, potensi kearifan lokalnya, ini dasar-dasar kami untuk mengembangkan edukasi di desa kami. Nah, kita bicara desa wisata, apalagi kami mengusung edukasi. Nah, ini pemberdayaan masyarakat harus utama di situ, karena kita pengen memberdayakan masyarakat. Jadi dengan adanya desa wisata ini, bukan cuma pengurusnya saja, bukan cuma Pak Pratinnya saja yang bisa menikmati, tetapi dari semua unsur masyarakatnya harus bisa merasakan dampak positifnya. Itu pemberdayaan ke masyarakatnya itu bentuknya apa itu, Mas? Nah, pemberdayaan ke masyarakatnya sesuai dengan keahlian mereka. Kita menggali potensi-potensi mereka yang bisa kita jual dalam bentuk paket-paket wisata. Contoh, di kami ini banyak sekali potensi-potensi yang masih belum tergali. Dan itu PR kami akan memunculkan lah kreativitas itu dan bisa kita jualkan ke wisatawan. Contoh, di Rigis Jaya ini ada edukasi tentang pembuatan gula aren. Nah, di situ termasuk pemberdayaan masyarakat. Ada juga petani lebah madu atau peternak lebah madu. Ada yang bisa membuat gelang dari resam. Resam itu semacam tanaman hutan yang biasanya dia merambat-merambat. Nah, itu bisa jadi kearifan lokal. Terus pembuatan kunyit instan, pembuatan sale, terus homestay, dan edukasi ke kebun-kebun masyarakat, kehidupan masyarakat yang pada umumnya di desa, ini yang kita tonjolkan, kita tawarkan ke wisatawan-wisatawan khususnya di daerah perkotaan. Nah, seperti itu. Mungkin Pak Pratin menambahkan. Lanjut. Ini untuk kekurangan nih, Mas ya. Atau Pak Pratin, masih ada nggak sih ini kekurangan-kekurangan di dalam pengembangan desa Rigis Jaya ini? Ya, Sampai saat ini. kalau ngikutin kurang, itu ya kurang. Cuman apa ya? Yang paling utama itu ya akses transportasi. Itu yang sangat ini. Karena kebanyakan wisatawan yang kesini, terutama ngeluh itu di transportasi. Karena apa ya? Akses jalannya itu. Akses jalannya. Saya juga menyadari karena Rigis Jaya ini masih anak-anak lah, karena berdiri ini baru sekitar 9 tahunan dari Pekon Gunung Terang. Ini awalnya kan pemecahan, Mas. Gitu. Jadi kalau melihat kekurangan tentang pariwisata ya sangat kurang. Cuman yang kalah penting itu ya transportasi. Kalau itu ibaratnya mulus, saya rasa ya dengan adanya yang udah dimiliki di sini ya saya juga udah merasa sih setengah cukup. Kalau ada yang tambahan, Mas? Kalau kekurangan memang dari ini pandangan saya dari sudut kepengurusan. Karena background kami sebagai pengurus khususnya Pokdarwis, karena saya selaku ketua Pokdarwis, teman-teman terutama kami ini memang bukan berlatar belakang seorang akademisi. Kami ini background kami seorang petani. Nah, di situ biasanya kerjaan kami sebelum adanya Kampung Kopi ini bergelut dengan sabit, cangkul, ginjar, dan ternak kambing. Nah, setelah kita dikasih amanah Pak Pratin untuk mengurus kepengurusan Pokdarwis khususnya di bidang pariwisata ini, pola pikir kita harus berubah. Jadi untuk memanage khususnya masyarakat, teman-teman yang ada di desa wisata ini, kami masih banyak sekali kekurangan-kekurangan, tetapi itu bukan halangan untuk kami. Kalau kami akan tetap optimis, selalu belajar, terus kita selalu mengembangkan diri, menggali ilmu. Insya Allah kami yakin kami pasti bisa. Amin. Terakhir nih, Pak Pratin dan Mas Rohim. Nah, ini bentuk perhatian dari Pemkab Lampung Barat terhadap Kampung Kopi ini seperti apa itu? Kalau bentuk
apa ya, perhatian terhadap kampung kopi ini Pak Mas, terutama pemerintah Lampung Barat itu sudah nggak kurang-kurang, sangat luar biasa. Baik itu apa, dukungan segalanya lah. Yang jelas kalau pemerintah Lampung Barat itu andalannya yang kampung kopi, nggak ada lain. Kalau dukungan walah dari segi apa, tentang SDM-nya itu kalau memberi pelatihan itu sudah nggak kurang-kurang, cuman tinggal kitanya ini mau nerapin di bagian mana. Kalau seandainya di bagian petani, peternak atau apalanya, arahnya kan ke situ. Kalau dukungan dan apa ya, dari Lampung Barat itu udah nggak kira-kira pokoknya. Sangat-sangat mendukung dengan kegiatan yang ada di kampung kopi. Oh, Mas Roy? Saya setuju dengan Pak Pratin sependapat lah bahwa kampung kopi ini kan anak pertama untuk desa wisata yang di Lampung Barat. Nah, perhatian pemerintah daerah sendiri sangat luar biasa. Dari semua kedinasan yang terkait terbentuknya kampung kopi, semuanya berperan aktif, berandil besar. Pak Bupati sendiri memang terkenal sebagai Bupati Kopi. Nah, Pak Bupati sendiri mengarahkan acuannya bahwa orang ke Lampung Barat itu jangan sampai lupa mampir ke kampung kopi, karena identitas Lampung Barat di kopi. Nah, acuan Pak Bupati bahwa ke depan Rigis Jaya ini menjadi sebuah miniaturnya lah, miniaturnya Lampung Barat. Kalau orang yang mau belajar tentang kopi, mau tahu tentang proses kopi, mau tahu tentang seluk-beluknya kopi, itu nanti jadi kampung kopi. Nah, itu acuan beliau seperti itu. Kami sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah Lampung Barat khususnya bahwa kami bisa berdiri seperti ini berkat dukungan-dukungan dari beliau, support dari beliau yang sungguh luar biasa menurut kami. Kami sangat berterima kasih. Mungkin itu, Mas. Ada lagi Pak Pratin atau Mas Rohim yang mau disampaikan kira-kira? Cukup. Mungkin nambahkan sedikit, Silakan. untuk teman-teman yang sejalan dengan kita sebagai desa wisata di masa-masa pandemi ini. Jangan sampai putus asa, jangan sampai berkecil hati. Kita tunjukkanlah kepada dunia bahwa pandemi ini bukan akhir dari segalanya. Nah, ini contoh lah kami sebagai masyarakat pelosok, masyarakat yang di kebon dan baru berdiri 1 tahun terkena pandemi, harus tutup, tapi kami terus berinovasi, kami terus mencarilah apa kegiatan yang tanpa kita berkerumun, tanpa kita keluar rumah, kita bisa berkontribusi membangun desa, membangun daerah, bahkan membangun nama Provinsi Lampung. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Apabila banyak salah, banyak kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Tribuners, demikian wawancara kita sama Pak Pratin atau Kepala Desa Rigis Jaya Kampung Kopi dengan Ketua Pokdarwisnya juga, yaitu Mas Rohim. Nah, kita udah sama-sama mengenali tentang kampung kopi ya, yang masuk dalam nominasi 50 besar ADWI. Demikian banyak banget keunggulan atau potensi yang ada di kampung kopi ini. Makanya Tribuners, kalau misalnya berkunjung ke Lampung Barat, ya sempetin untuk mampir ke kampung kopi ini. Kita bisa nyicipin kopinya, kita bisa belajar segala macam yang ada di sini, mulai dari hulu ke hilir tadi itu ya, dari penanaman, pembibitan sampai panen, bikin kopinya segala macamnya, Tribuners. Kemudian juga ada lainnya tuh kayak bikin gula aren atau homestay ya, menikmati kehidupan desa di sini. Nah, itu Nando Stijar Ramdhani dari Lampung Barat.